film ini diawali dengan adegan anak-anak muda yang sedang naik mobil bro, di mana mereka terlihat sedang ngobrol. Kemudian mereka nabrak burung gagak dan oleng lalu nyusruk ke arah kebun. Nah pas mereka sadar mereka gak ngeliat temennya si John itu ada di kursinya. Dan si Natalie yang baru sadar juga terlihat shock. Dan juga sinyal BlackBerry yang terlihat tidak ada di sana. Nah si Brian kemudian nyangkanya kalau si Johnny itu masuk ke ladang jagung guys, karena ada jejak manusia, orang yang masuk ke ladang. Sementara si Chris terlihat sedang meratapi mobilnya yang rusak. Nah si Natalie ini kayaknya mantan si Chris yang sekarang jadi pacar si Brian dah guys. Dan si Scott yang sedang melihat-lihat keadaan, kemudian menemukan sebuah gubuk yang mana dia menyangka kalau si Johnny pergi ke gubuk tersebut. Nah si Scott sama si Brian kemudian mutusin buat pergi guys ke gubuk tersebut. Tapi si Natalie bilang kalau si Brian jangan OTW, karena si Natalie punya firasat yang buruk soal tempat tersebut. Nah tapi dah si Brian teh nggak ada pilihan atuh ya selain nyari si Johnny ke sana. Dan dia pun OTW dengan si Scott. Sementara si Natalie dan si Chris menunggu di dalam mobilnya. Track team. Nah si Natalie sama si Chris kemudian terlihat udut tuh di dalam mobil. Sementara si Brian dan juga si Scott terlihat asruk-asrukan di kebun jagung dan menemukan sebuah mobil di sana. Nah di dalam kebun juga kelihatan banyak burung gagak mati gitu guys, gak tahu kenapa. Dan juga terlihat sebuah orang-orangan sawah. Lalu si Scott menaikinya untuk melihat arah yang benar ke gubuk tersebut. Nah hari nggak kerasa kayaknya udah sore aja guys. Dan si Brian terlihat mencoba menyalakan mobilnya dengan cara digejlug. Sementara si Natalie nampaknya melihat seseorang yang ada di dalam kebun. Nah si Natalie kemudian bilang tuh sama si Chris kalau dia lihat anak cowok di sana. Sementara si Brian dan si Scott udah sampai ke dalam gubuk. Dan sepertinya mereka tak percaya dengan keadaan gubuk tersebut. This is weird. Yeah, I really don't think anybody lives here. Nah, si Natalie juga menemukan orang-orangan sawah guys di ladang jagung. Dan dia pun sangat terkejut karena yang dia lihat adalah gigi manusia saat dia mencoba melihat orang-orangan sawah tersebut. Nah, si Chris di sini kemudian ngomong tuh sama si Natalie kalau itu cuma orang-orangan sawah biasa. Dan si Natalie pun terlihat pergi dan memutuskan untuk menyusul si Brian. Nah, si Chris kemudian mau nggak mau harus nemenin si Natalie dong ke ladang jagung. Lalu si Brian dan si Scott berhasil sampai ke lantai 2, di mana mereka melihat si Johnny sedang menjahit sesuatu dengan tangan yang sudah dipaku dan juga muka yang penuh dengan luka. Nah si Natalie akhirnya sampai ke mobil yang ada di ladang jagung bro. Dan si Johnny yang sudah selesai dengan ngejahitnya. Lalu si Natalie yang tiba-tiba diserang oleh seseorang di ladang jagung. Nah si Chris sama si Brian kemudian ngedenger jeritan si Natalie guys. Dan Brian buru-buru masuk ke ladang jagung. Dan si Chris yang melihat si Natalie ditarik lalu malah padu dengan si Brian. Nah singkat cerita mereka berdua gak nemuin si Natalie guys di jagung tersebut. Tapi pas udah malam dan mereka masih mencarinya, mereka pun melihat si Natalie sedang digantung dalam keadaan terbalik di tempat orang-orangan sawah. Nah si Brian kelihatan sangat sedih banget tuh pacarnya digituin. Lalu dia nyari orang yang sudah narik pacarnya, tapi dia nggak nemu. Lalu si Chris melihat mata si Natalie tiba-tiba berubah menjadi putih. Nah si Chris kemudian kabur dan sampai tuh di gubuk yang ada si Scottnya. Dan si Brian pun terlihat menurunkan si Natalie dari atas kayu. Lalu dia terlihat membawa si Natalie di bahunya. Nah saat si Brian nurunin si Natalie dari bahunya, si Natalie lagi-lagi ditarik tuh sama seseorang. Dan si Brian pun mengejar orang tersebut, lalu menggabruknya. Tapi ternyata makhluk tersebut hanyalah sebuah orang-orangan sawah. Si Brian juga terlihat diserang guys dan terluka di tangannya. Lalu dia kembali ke gubuk di tengah ladang. Dan si orang-orangan sawah hampir saja menyerang si Scott yang ada di luar ladang. Nah kayaknya orang-orangan sawah ini cuma bisa nyerang mangsanya saat si mangsa ada di ladang guys. Kalau di luar ladang 100% saya jamin nggak bisa dia. Nah 3 sekawan yang tersisa kemudian diskusi tuh harus gimana. Karena si Johnny juga udah nggak ada di atas. Dan si Chris yang ketakutan sambil ngomel-ngomel kalau mereka tidak akan pernah selamat. Nah si Brian kemudian ngajak si Scott buat mempelajari situasi guys di ladang jagung. Dan si Chris yang tinggal di dalam rumah katanya sedang melihat foto dan menemukan ada 2 nama di sebelah papan catur.
Nah, lupanya ladang tersebut bisa kita pastikan sudah menelan banyak korban guys. Kelihatan tuh dari mobil yang banyak banget. Dan si Brian dan juga si Scott mengecek mobil-mobil tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa di sana. Nah, tapi setelah mereka masuk gudang ada tuh mobil yang bagus banget dan kayaknya masih bisa dipakai. Dan sebuah orang-orangan sawah yang terlihat sudah lama. Dan kemudian menerkam si Scott saat dia terlihat mendekatinya. What happened? You didn't see that? Nah, si Scott juga melihat bayangan masa lalu dari orang-orang yang menghuni rumah tersebut guys. Ada 3 orang manusia tuh, yakni si bapak, si Alex, dan si Corey. Nama yang ditemukan si Chris di sebelah papan catur. Nah, tapi di penglihatan ini si Corey diperlakukan kayak anak tiri gitu guys sama si bapak. Dan dia kemudian memberi sebuah tatapan tajam. Dan si Scott pun sadar dari penglihatan masa lalunya. What is going on with you? Pas si Chris lagi ngecek-ngecek dapur, kemudian dia menemukan kayak semacam kunci gitu guys, gak tahu buat apa. Dia juga melihat seseorang ada di sana dan buru-buru megang pisau untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada yang menyerang dirinya. Nah, pas si Chris juga naik ke lantai atas, tiba-tiba lampu nyala sendiri guys di sana. Dan tak lama ada orang yang naik ke sana, dan orang tersebut adalah si Natalie yang sepenuhnya sudah dikendalikan oleh hantu. Nah, perilaku si Natalie itu sama persis kayak perilaku si Johnny guys waktu ngejahit di sana. Dan si Scott pun sadar kalau lampunya menyala. Lalu mereka ke sana dan memanggil si Chris. Kemudian si Chris memberitahu kalau si Natalie ada di dalam. Nah, si Brian yang udah nggak sabar terlihat marah-marah sambil ngedobrak pintu guys. Tuh kelihatannya. Nah, karena pintu pun tidak bisa dibuka, dia pun membawa kapak. Pas si Natalie baru mulai menjahit topengnya. Nah, si Chris kemudian ngendap-ngendap tuh buat keluar lewat jendela. Tapi dia malah jatuh dari sana. Dan si Natalie yang udah beres ngejahit topengnya berbarengan dengan si Brian yang membawa kapak ke lantai 2. Nah, si Chris yang tadi jatuh ternyata pingsan dan baru bangun guys. Dan mereka pun membicarakan mobil yang mereka temukan. Dan ternyata kuncinya itu ada di si Chris. Tapi si Brian terlihat melarang untuk mereka kabur dari sana. Nah, si Brian itu ngelarang karena pengen nyelamatin si Natalie dulu ya guys. Bukan karena nggak peduli itu sama teman-temannya. Catat nih. I wouldn't leave you. Now give me the keys. Nah, si Scott lagi-lagi mendapat penglihatan dan diajak oleh si Corey masuk ke ladang jagung, guys. Nah, di sini si Scott kayak lagi dihipnotis gitu tuh. Dan nurut aja. Bahkan penglihatan si Scott berubah jadi waktu saat kejadian sedang siang hari. Nah, di penglihatan ini si Corey diperlihatkan lagi membunuh saudaranya sendiri, guys, tuh si Alex. Dan si Scott kemudian ditarik sampai menggantung kayak si Natalie. Lalu dia diserang oleh orang-orangan sawah. Nah, si Brian ini kemudian datang dan berhasil nyelamatin si Scott sekaligus ngalahin orang-orangan sawah, guys. Dan si Scott dibawa kembali ke dalam gubuk tersebut. Lalu ditanyai kenapa dia masuk ke ladang, padahal perilaku tersebut sangat berbahaya. Nah, si Scott kemudian ngomong tuh kalau dia kena genjutsu oleh Uchiha Corey. Dan si Chris juga ngomong kalau dia juga ngelihat si Corey di dalam gudang. Dan si Brian yang marah terlihat buru-buru menuju gudang. Nah, si Chris di sini kayak ngehasut si Scott buat kabur, guys, berdua aja. Tapi si Scott mah orangnya solid banget, guys, dan lebih memilih ngebantu si Brian daripada kabur dan meninggalkan temannya. Nah, si Brian bawa besi panjang gitu ke arah gudang, mau apa coba ya, nggak jelas. Dan saat mereka sudah masuk ke dalam gudang, si Scott kembali melihat bayangan masa lalu dan ternyata ada mayat si Corey duduk di sana. Nah, si Chris kemudian terlihat ngutak-ngatik mobil, guys, buat kabur dari sana. Dan dia pun berhasil menyalakan mobilnya dan terlihat kabur. Lalu dikejar oleh si Brian yang memegang shotgun dan hasil ngambil dari jasad si Corey. Nah, si Chris kemudian dihadang oleh orang-orangan sawah, guys, pas dia lagi mengemudi. Bahkan orang-orangan sawah tersebut menyerangnya. Tapi anehnya, mereka tidak bisa menyerang dengan bersamaan. Nah, saat si Chris sedang diserang oleh orang-orangan sawah, kemudian si Chris nyopot tuh penutup kepala dari babatok mereka. Dan hal tersebut membuat orang-orangan sawah berhenti dan tidak nyerang dia lagi. Nah, orang-orangan sawah yang nyerang si Chris ternyata si Johnny, guys, temannya sendiri. Dan si Brian yang tepat waktu datang ke sana, kemudian menyuruh si Chris untuk pergi. Tapi dia malah terdiam ketika orang-orangan sawah yang nyerang adalah si Natalie.
Nah, singkat cerita si Brian juga modar guys sama si Natalie. Terus si Scott yang ada di area rumah kembali mendapat penglihatan soal si Corey yang dimarahi bapaknya setelah dia menjahit topeng buat orang-orangan sawah. Nah, bapaknya juga belum tahu nih guys kalau si Alex udah dihabisin tuh sama si Corey. Dan penglihatan pun kemudian berhenti berbarengan dengan si Chris yang berhasil kembali ke rumah tersebut. Nah, si Scott yang merupakan atlet catur kemudian mikir tuh tentang cara kerja si orang-orangan sawah dan bagaimana cara mereka agar bisa keluar dan selamat dari sana. Nah, kesimpulannya adalah kesempatan mereka untuk tidak diserang adalah saat si orang-orangan sawah lagi ngejahit guys di lantai atas. Karena si hantu yang mengontrol mereka sedang merasuki orang tersebut dan itulah kesempatan mereka untuk keluar dari sana. Nah, baru aja si Chris sama si Scott membuat rencana, si Brian yang udah dirasukin Saiton kemudian masuk tuh ke dalam rumah. Dan si Chris pun kemudian ngomong kalau hal tersebut nggak boleh terjadi lagi sama siapapun, yang artinya dia ini memiliki sebuah rencana. Nah, rencananya itu kayaknya dia ingin membakar semua ladang jagung tersebut guys, sama orang-orangan sawah di dalamnya. Terlihat dari dia yang ingin mengambil korek di lantai atas. Dan si Scott disuruh untuk ngumpulin semua minyak dan semua barang yang mereka butuhkan. Nah, singkat cerita si Chris sama si Scott mulai tuh eksekusi rencananya. Dan si Brian yang sudah beres dengan ngejahitnya. Dan itu artinya mereka kembali terancam karena roh si Corey akan segera merasuki semua orang-orangan sawah. Benar aja kan, gak lama setelah itu si Scott langsung diserang tuh sama si roh sawah. Tapi si Chris berhasil mengalahkan beberapa orang-orangan sawah. Dan mereka pun memutuskan untuk berpencar agar orang-orangan sawah bingung dan minimal salah satu dari mereka bisa selamat. Hey, Scott. See you at the road. Nah, di sini si Chris adalah orang yang diincar pertama kali guys sama orang-orangan sawah. Dan dia pun terlihat nancep di kayu dan dieksekusi sama si Brian. Namun si Chris berhasil menarik topeng si Brian dan membuatnya berhenti menyerang. Nah, sementara si Scott bukannya kabur malah terlihat masih nyiram-nyiramin minyak tuh di ladang jagung. Sampai dia mendengar teriakan dari si Chris dan membuatnya berhenti. Lalu terlihat buru-buru menyalakan korek di tangannya. Nah, si Scott juga kembali ditangkap guys dan dibawa ke kayu penyangga sama si orang-orangan sawah. Dan dia pun teringat bagaimana cara si Corey membunuh si Alex. Dan dia pun melakukan hal yang sama kepada orang-orangan sawah. Lalu segera pergi dari sana. Tapi orang-orangan sawah terlihat bangkit kembali dan menarik si Scott dengan tali yang terikat di kakinya. Nah, si Chris yang masih sadar alhamdulillahnya ngebantuin si Scott guys dengan megangin si orang-orangan sawah. Dan memberi celah si Scott buat lari dari sana. Walaupun si Chris akhirnya jadi salah satu korban dari kekejaman roh sawah tersebut. Nah, si Scott yang udah lari sekuat tenaga akhirnya sampai di ujung kebun guys. Dan terlihat ada orang yang juga sampai di mobil mereka. Dan si Scott terdengar meminta pertolongan walaupun suaranya habis dan tidak bisa didengar. Nah, kejadian tersebut berbarengan dengan orang-orangan sawah yang juga sampai di sana guys sebenarnya. Namun untungnya orang-orang baru tersebut keburu melihat si Scott. Dan si Scott pun bisa dipastikan jadi satu-satunya orang yang selamat dari ladang tersebut. Nah, alhamdulillah ya guys masih ada yang selamat dah. Tapi cuma satu nih guys yang mengganjal di film ini, yaitu rencana si Scott dan juga si Chris tuh soal ngebakar ledangnya. Coba kalau jadi, pasti seru banget dan lebih memacu adrenalin lagi guys ini filmnya. Ya, karena filmnya udah beres, jadi sampai bertemu di review film berikutnya.